Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يقول ربنا جل جلاله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, bosan-bosannya untuk selalu memanjatkan rasa terima kasih kita kepada Allah yang tiada hari kita lewati melainkan kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hari yang kita lewati yang tidak akan mungkin bisa pernah terlepas daripada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seseorang menerima hadiah dari saudaranya, dia akan berterima kasih. Bayangkan kalau seandainya hadiah ini selalu kita dapatkan setiap hari, maka kita pasti akan mengatakan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Namun terkadang kita tidak pernah bisa menghadirkan itu. Terkadang kita lebih pandai untuk berterima kasih kepada manusia, namun kita tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terbalik. Padahal manusia yang memberikan pertolongan kepada kita, yang dia berikan itu dari Allah mulanya. Namun seakan-akan dialah yang telah memberikan segala-galanya, sehingga kita lebih memanjatkan syukur kepada dia, tapi kita tidak berterima kasih kepada yang memberikan dari pusatnya itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran: wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sungguh sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur, sedikit dari hambaku yang pandai untuk bisa berterima kasih. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda besar kita yang mulia, suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam sifat salat Nabi, kitab sifat salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Mujaddid Al-Muhaddits Al-Allamah rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Sampai di mana pembahasan kita? Sampai di mana pembahasan kita? Kalau biasanya guru itu bertanya kepada muridnya, boleh nggak? Sampai di mana? Murid yang bagus itu dia akan bilang sampai di sini. Sampai di mana? Sedekap. Yakin? Yakinkah Anda bersedekap sudah selesai atau belum? Ini kita kajian tematik atau kajian apa nih? Hah? Kalau tematik wajar atau nggak tahu tematik? Kita kajian rutin nih. Sampai di mana? La haula wala quwwata illa billah. Kalau nggak salah sampai doa istiftah sekarang. An-nadharu ila mawdi'is sujudi wal khusyu'.
Melihat ke tempat sujud sudah ya? Sudah atau belum? La haula wala quwwata illa billah. Meletakkan tangan di dada sudah atau belum? Sudah. Yakin? Ini antum jawab gara-gara takut dibilang la haula wala quwwata illa billah atau gimana? Udah nih ya. Antum mempertanggungjawabkan perkataan antum di hari kiamat nanti. Ini nggak main-main. Semua yang kita katakan, yang kita perbuat akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Belum antum bilang sudah? Udah atau belum? Sudah. Baik. Kalau antum ragu bilang wallahu a'lam. Wallahu a'lam atau tidak? Sudah ya? Sudah Pak ya? Sudah ya. Baik. Berarti kita melihat ke tempat sujud sudah? Belum. Melihat ke tempat sujud belum ya? Sepakat atau ada perbedaan pendapat? Baik. An-nadharu ila mawdi'is sujudi wal khusyu'. Al-muallif rahimahullah yaqul wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwa al-ard. Beliau rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Hakim. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, bahwasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangannya ya, ta'ta'a ra'sahu, memfokuskan kepalanya, warama bi basarihi nahwal ard, dan Nabi melemparkan matanya itu, pandangannya itu ke tempat sujud atau ke permukaan bumi. Ke permukaan bumi. Kalau ke tembok bumi enggak? Tembok bumi enggak jamaah? Tidak ya? Tidak. Yang salat di shaf yang pertama, jangan ngelihat tembok di depannya. Lihat ke tempat sujud. Terkadang shaf yang pertama ini lebih besar fitnahnya ketimbang shaf yang di dua, yang di belakangnya ini. Ya. Karena terkadang di shaf yang pertama itu di beberapa masjid di Indonesia khususnya ada di sana apa? Apa? Kaligrafi. Kalau kaligrafi nggak masalah. Apa? Kalender. Apa? Nah, daftar donatur, saldo kas masjid, pemasukan, pengeluaran itu dihitung sama dia lagi sholat. Subhanallah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Antum nolongin syaitan. Syaitan dia berusaha menjadikan pandangan kita dicuri olehnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Antum tahu apa arti korupsi? Korupsi itu ngapain tuh? Nyolong ya, mencuri. Itu yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtilas. Bahasa Arabnya korupsi, ikhtilas. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada salah seorang sahabatnya yang pandangannya ke sana ke sini, tidak ke tempat sujud, maka Nabi SAW mengatakan, tuh yang seperti itu tuh korupsinya syaitan. Maksudnya apa? Syaitan sudah berhasil mencuri pandangan kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita telah dikorupsi oleh syaitan. Jadi korupsi itu bukan di harta, bukan di keuangan saja, tapi pandangan kita ini bisa dipermainkan oleh syaitan. Tatkala pandangan kita sudah tidak lagi tertuju ke tempat sujud, berarti pandangan kita telah kecurian, telah kecolongan. Syaitan yang mencuri pandangan kita. Di mana syaitan yakhtalisuhu min salatil abdi, dia akan mencuri pandangan kita dari salat seorang hamba. Syaitan akan berusaha mencuri pandangan orang yang sedang salat. Ya. Tatkala kita khusyuk, masuk bisikan di sana. Tuh lihat tuh sebelah kanan ada yang bergerak-bergerak tuh. Ya kan? Tuh lihat tuh. Ada kucing yang mau lewat. Iya, subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka hati-hati. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan rahmatnya, akan tetap memfokuskan kasih sayangnya kepada orang yang sholat belum melihat ke sana, melihat ke sini. Malam yaltafit.
Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap fokus memperhatikan salat hambanya selagi hambanya ini belum menoleh ke kanan, belum menoleh ke kiri. Maksudnya apa? Kalau seandainya kita sudah menoleh ke kanan, ke kiri, atau kita tidak lagi fokus kepada tempat yang seharusnya kita tertuju ke sana, berarti Allah tidak ada kemungkinan Allah tidak lagi memperhatikan sholat kita. Ya, dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, hadisnya sudah kita terangkan. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul usahakan tatkala kita sujud, tatkala kita salat, betul-betul pandangan kita itu hanya satu, ke tempat sujud. Tatkala kita berdiri dan tatkala kita tasyahud, kita melihat ke jari telunjuk. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki Ka'bah. Lamma dakhala al-Ka'bata ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk Ka'bah, Nabi SAW tidak melihat ke depan, tidak melihat ke kiri. Oh, seperti ini Ka'bah, tidak. Kalau antum diberikan kesempatan seperti itu, apa yang antum akan perhatikan? Oh, seluk beluknya ini tiang urpa seperti ini, tiang, subhanallah. Tapi Nabi SAW tatkala memasuki Ka'bah, Nabi SAW tidak melihat kanan, kiri, depan, atas, tidak. Langsung melihat ke tempat sujud. Ma khalafa basaruhu, Nabi tidak memalingkan pandangannya kecuali ke tempat sujud, hatta kharaja minha. Nabi SAW melihat ke tempat sujud sampai Nabi keluar dari Ka'bah, matanya tetap ke bawah. Lihat bagaimana fokusnya Nabi SAW di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yushghilul musalli. Ini perhatikan, ini hadis perlu difahami oleh seluruh panitia masjid, pengurus masjid. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengatakan tidak sepantasnya di rumah Allah itu ada sesuatu yang bisa menjadikan sibuk mata kita dari sholat. Apapun itu, apa saja yang membuat kita sibuk darinya, usahakan lepas, dihilangkan. Ya, la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yushghilul musalli. Tidak sepantasnya di dalam rumah, di sini lafaznya umum ya, mutlak. Ya, tidak sepantasnya di dalam rumah. Berarti bisa masuk masjid, bisa masuk rumah di sini. Karena terkadang kita salat di rumah, terkadang kita salat di masjid. Tidak sepantasnya seseorang itu di dalam rumahnya ada sesuatu yang menyibukkan dia tatkala dia sedang salat. Ya, makanya para ulama mengatakan kalau kita sholat, usahakan sajadah kita itu polos, tidak banyak hiasannya. Ya, terkadang kita ini mementingkan gambar dan hiasan. Ya, kita pilih sajadah yang ada gambar Ka'bahnya, ada gambar pohonnya, ada gambar mataharinya, ada gambar awannya, ada gambar burung 3 lagi terbang. Akhirnya kita melihatnya ke gambar, kita takbir melihat gambar, kita perhatikan. Masya Allah, ada gambar burungnya, ada gambar ini. Ini dia secara tidak langsung dia telah kecolongan. Matanya itu telah dicuri oleh syaitan, tidak lagi fokus di dalam melihat tempat sujud itu. Ya, tempat sujud itu besar atau kecil jamaah? Antum sujud, antum meletakkan apa? Kening. Kecil atau besar? Kecil. Kanan kiri antum bukan tempat sujud. Maudhi'is sujud, tempat meletakkan sujud nih, kening antum. Ya. Jadi terfokus ke satu diameter itu. Bukan kanan kiri tidak. Fokus ke situ. Ya, maudhi'is sujud, tempat kita meletakkan kening kita, meletakkan tempat kita sujud itu. Kecil, di situ kita hanya melihat. Ya. Terkadang kita mengartikan itu tempat di mana kita meletakkan tangan, meletakkan ini, tidak. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sedang salat, kita harus memperhatikan salat saudara kita. Jangan memikirkan diri sendiri. Tatkala kita sedang salat, usahakan menggunakan pakaian yang tidak mencolok.
Ada saudara kita sholat pakai sarung, ada gambar di bawahnya gajah duduk. Yang di belakang ngeliatin tuh, baca, oh masya Allah sarungnya gajah duduk. Iya jamaah, betul nggak jamaah? Pernah antum seperti itu? Antum bukan fokus kepada tempat sujud, tapi ngelihat pakaian di depan antum. Subhanallah. Usahakan, tolong teman kita untuk tetap bersama-sama khusyuk. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam kejelekan. Ustaz, itu urusan dia, salah sendiri, kenapa dia nggak khusyuk salatnya? Lah nggak bisa. Antum nolongin syaitan, sekarang menjerumuskan saudara antum. Ya, maka seluruh apapun yang dapat memalingkan pandangan kita dari tempat sujud, usahakan dilepas, dicopot, dihilangkan. Terkadang kita pakai jaket, di jaket itu ada tulisannya graduate, masya Allah, tamatan sekian. Ada nama teman-teman antum di situ, antum baca satu demi satu di situ. Iya, usahakan tatkala antum sholat, jangan antum menggunakan pakaian yang ada tulisan, ada gambar di belakang, jangan. Terkadang kita ini bisa khusyuk di gebrakan pertama, rakaat pertama masih bisa, kata syaitan, udah nggak apa-apa. Salat pertama, rakaat pertama antum khusyuk lah, nggak apa-apa. Nanti rakaat kedua antum usahakan lihat, biar tahu. Dibisikin terus sama syaitan ini. Tatkala dia membaca Al-Quran, pikirannya, apalah tulisan yang di atas ini, apalah tulisan yang di atas ini. Itu yang terfikir dalam benak dia. Kalaupun seandainya dia tidak melihat ke depannya, melihat gambar itu, minimal pikirannya yang sudah hancur. Matanya memang fokus ke tempat sujud, tapi ternyata pikirannya kosong dari mentadaburi apa yang dia baca. Subhanallah, fatal, hancur salatnya itu. Ya, maka ikhwatul iman dimuliakan Allah, sekali lagi tatkala kita salat, perhatikan kita ini pengen masuk surga, jangan sendirian. Ya, tolong teman kita salat seperti hanya dia menolong kita salat, tolonglah mereka di dalam salat. Ya, apapun yang menjadikan kita ini tidak khusyuk dalam sholat, maka usahakan dilepas. Apalagi ada foto yang tidak akan masuk malaikat rahmat. Makanya para ulama mengatakan kalau ada masjid, kemudian ada foto gambar makhluk hidup, jangan sholat di situ. Apalagi ada gambar patung. Terkadang kita memperhatikan masjid nggak ada gambar patungnya, ternyata ada lampu di masjid itu gambar kuda kecil, gambar kudanya. Saya pernah memperhatikan itu. Ya, masjidnya nggak ada gambar makhluk hidup, nggak ada, ya kan? Tapi ternyata di lampu masjid yang besar di tengah-tengah itu ada gambar apa? Kuda banyak. Subhanallah. Itu malaikat rahmat nggak akan masuk. Padahal masjid ini tempat rahmat Allah turun, tapi mereka nodai dengan adanya gambar makhluk hidup yang mereka letakkan di sana. Kalender. Ya, dapat kalender dari mana? Dari bank ini, dari bank itu. Ya, ini dari MTS ini, MTS itu, promosi pesantren ini, pesantren itu, diletakkan tuh di masjid. Nabi SAW mengatakan, fa innal malaikah la tadkhulu baitan fihi tasawir. Sesungguhnya para malaikat, dan para ulama mengatakan malaikat di sini maksudnya adalah malaikat rahmat. Sesungguhnya malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di sana ada gambar makhluk hidupnya. Ya, maka tatkala kita salat kita mengharapkan rahmat Allah, tapi ternyata kita menghalangi datangnya rahmat Allah tabaraka wa taala karena di sana ada penghalang turunnya rahmat Allah subhanahu wa taala. Makanya yang sampai saat ini rumahnya ada gambar dipampang, dipajang, gambar foto keluarganya, apalagi gambar dia haji. Allahu akbar. Apa maksudnya? Ini ria. Nih saya lagi wukuf di tanah Arafah, subhanallah. Dia menodai amalan solehnya, dia menghancurkan amalan solehnya, dia menampakkan kepada orang lain, ini saya sudah beribadah kepada Allah, ini saya sudah pernah haji, ini saya sudah ini. Apa maksudnya? Biar orang yang masuk manggil antum Pak Haji. Subhanallah. Ya khotul iman dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bentengi amalan soleh kita dari tidak diterimanya amalan soleh tersebut. Percuma gerakan sholat kita benar, doa-doa kita benar, tapi ternyata penunjang diterimanya amalan soleh itu tidak pernah kita perhatikan. Sepele, loh, makanya kenapa sih cuma gambar doang? Demi Allah saya pernah
rumah saudara saya di daerah Pulau Mas sana, Jakarta. Ya, subhanallah. Rumahnya itu udah kayak nggak tahu saya. Patung ini, patung itu, patung ini, patung itu, foto sini, foto sini. Allah Akbar, ini mau sholat di mana? Ya, akhirnya saya pamit sama Pak Ete saya ya. Mau keluar sebentar, mau ngapain? Mau sholat. Loh, orang udah selesai sholat, kata dia. Sholat isya udah selesai dari tadi. Ya, saya mau sholat di mana? Saya bilang. Di situ bisa, di sini bisa, di sini bisa, kata dia. Nggak boleh. Loh, kok nggak boleh? Kenapa emangnya? Kata dia. Ada gambar makhluk hidup. Saya bilang. Di sini ada gambar patung, di sini ada gambar makhluk hidup. Loh, emangnya kenapa? Nabi SAW bersabda, fa innal malaikah la tadkhulu baitan fihi tasawir. Sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di sana terdapat gambar makhluk hidup. Sekali lagi perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Rumah itu akan angker kalau ada gambar foto yang kita pajang di sana. Ustaz, ya nggak ada hiasan-hiasannya, terasa hampa itu rumah. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi SAW mengatakan rumah itu akan angker kalau nggak dibacakan Quran. Hiasi rumah itu dengan Al-Quran. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian menjadikan rumah itu sebagai kuburan. Kenapa? Engkau tidak menghiasinya dengan bacaan Al-Quran. Fa innal malaika la tadkhulu baitan tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan tidak akan memasuki rumah yang dibacakan di sana surat Al-Baqarah. Hiasi rumah itu dengan bacaan Al-Quran, dengan lantunan ayat suci Al-Quran, bukan dengan hiasan dinding yang menempel. Bukan itu. Bukan pula dengan kaligrafi. Sebagian kaum muslimin yang beragama hanya ala kadarnya, mereka menempelkan di sana ayat kursi. Tatkala ditanyakan kenapa nih ditempel di sini, biar jin nggak berani masuk rumah. Subhanallah. Nabi mengatakan syaitan tidak akan masuki rumah yang dibacakan Al-Quran, bukan Al-Quran yang dipajang. Perhatikan baik-baik sabda Nabi SAW. Ya, bukan dengan akal-akalan, apalagi taruh di situ bawang putih. Ya, di pintu itu taruh bawang putih biar nggak kena sihir, kata dia. Subhanallah, ini khurafat semuanya. Ya, maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, perdalami agama Allah, pelajari dengan baik, amalkan biar berkah rumah itu. Hiasi dengan bacaan Quran. Ya. Jangan sampai selama ini kita punya rumah, ternyata kita memberikan tumpangan rumah kita untuk syaitan. Silakan tinggal di rumah saya wahai syaitan. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, tatkala kita masuk rumah kita nggak baca doa. Apa doa masuk rumah, ikhwan? Naam? Naam? Baik. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Kata Nabi SAW, antum kalau masuk rumah baca doa itu, rumah itu langsung dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan nggak bisa masuk. Antum pengen syaitan nggak masuk, tapi antum memperkenankan masuk syaitan itu, terbuka lebar pintu itu. Ustaz, sudah saya gembok. Iya, secara kasat mata sudah antum gembok, tapi syaitan bisa masuk. Ya, syaitan itu bisa nembus orang, dia aja bisa masuk dalam tubuh kita, apalagi cuma sekedar digembok. Ya, maka gemboknya itu harus gembok yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Doa. Ya, fa inna du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Bagaimana antum berperang melawan syaitan nggak punya senjata? Antum siapkan tembakan. Tembakan buat syaitan itu tuh doa itu, jamaah dimuliakan Allah. Dikatakan apabila seseorang memasuki rumah kemudian dia membaca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, maka syaitan enggak bisa masuk. Maka tatkala datang syaitan yang kedua, syaitan yang pertama bilang, "Mau kemana? Mau masuk. Saya aja enggak bisa," kata syaitan yang pertama. La mabita lakum. Tidak ada tempat tinggal. Sudah penuh, sudah dikunci sama Allah, sudah tutup, sudah kloset. Ya?
sudah ditutup, nggak bisa masuk lagi, sudah digembok, ya, maka dia akan mencari rumah yang lain. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah. Bisa jadi bantal guling yang antum peluk tuh syaitan. Antum biarkan syaitan itu dimasuki oleh syaitan. Makanya antum kalau masuk rumah baca doa. Ya, di rumah itu antum baca surat Al-Baqarah, bacakan Al-Qur'anul Karim. Bisa jadi di rumah kita itu orang kesurupan gara-gara nggak dibacakan Quran. Ustadz, sudah saya bacakan tuh. Apa yang antum baca di situ? Radio antum setel murotal. Jangan, antum yang baca. Antum yang baca, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, boleh antum setel murotal, boleh, agar anak-anak kita terbiasa mendengarkan Al-Quran. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menganjurkan kita yang membaca. Ya, dibacakan Al-Quran di dalamnya. Nabi dulu Nabi tidak pernah terbayangkan ada murotal, tidak. Yang difahami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya adalah yang kita membacakan di sana. Ini yang lebih mendekati kepada kebenaran, insya Allah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi perhatikan, nanti pulang rumah silakan cek rumah kita. Yang masih punya rumahnya itu dipajang gambar, ya jangan dipajang, turunkan, ya. Terus Ustaz, diapakan tuh gambar? Apa betul-betul nggak boleh sama sekali? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, antum punya gambar boleh buat kenang-kenangan, tapi disimpan, jangan dipajang. Ya, antum lagi kangen, antum buka, udah tutup lagi, taruh lagi. Jangan dipajang, ikhwatul iman. Ya, Allah tidak akan mengirimkan malaikat rahmat. Ya, jangan pula antum memahami berarti enak dong kita bisa selamat dari malaikat maut, kita taruh di situ gambar. Ini nggak akan masuk tuh malaikat maut, takut dia sama gambar. Makanya para ulama mengatakan yang dimaksudkan malaikat tidak akan masuki rumah apabila ada gambar makhluk hidup, maksudnya malaikat apa? Malaikat rahmat. Tapi kalau malaikat maut, assalamualaikum. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yushghilul musalli. Ya, tidak sepantasnya rumah itu ada sesuatu yang dapat menyibukkan orang yang salat. Apapun itu, hindari, hilangkan semuanya. Ya. Wa kana yanha an raf'il basari ila sama, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk mengangkat pandangan ke arah langit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Terkadang ini biasa terjadi kalau kita memasuki masjid yang baru, kita memasuki yang pertama kali. Kita lagi musafir, tiba-tiba masuk waktu sholat, kita mampir di masjid itu, kita pengen tahu masjid ini seperti apa hiasannya, masjid ini seperti apa bangunannya, kita perhatikan. Tatkala kita sholat takbir Allahu Akbar, kita perhatikan dari bawah sampai atas, seperti ini masjidnya. Ya kan? Ini biasanya sering terjadi kalau kita baru memasuki masjid yang baru pertama kali kita masuk masjid itu. Maka perhatikan, hati-hati. Kalau perlu antum puas-puaskan melihat masjid sebelum antum sholat. Kalau antum masuk masjid pertama kali, sebelum antum takbir, antum melihat dulu masjid itu, antum puas-puasin dulu. Jangan sampai tatkala antum sholat baru masuk di situ. Bisikan syaitan, lihat nih masjid baru, antum masuk di sini nih. Lihat tuh masjid itu, subhanallah, bagus kaligrafinya, yang buat, yang merancang orang dari luar negeri, macam-macam. Ya. Nah, maka hati-hati ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Tidak boleh mengangkat pandangan ke langit. Ya kan, tidak boleh menoleh ke kanan ke kiri. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sahabat-sahabat Nabi itu mengangkat pandangan ke arah langit. Tatkala Nabi mengetahui hal yang seperti itu, Nabi mengatakan apa? La yantahunna aqwamun, la yantahunna an dzalik, aw la tukhtafanna absarakum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, udah cukup sampai di situ, jangan diulangi lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau tidak, nanti mata kalian akan disambar oleh Allah Tabaraka wa Taala. Cukup sampai di situ, jangan sampai Allah mencabut, mengambil mata kalian karena kalian tidak mampu menggunakan mata kalian kepada hal-hal yang baik. Kita telah menyalahgunakan mata ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan pernah berpikir mata itu salah kalau melihat yang bukan mahram, hanya itu saja, tidak. Tatkala antum salat, antum menoleh ke kanan, ke atas, itu sudah maksiat. Ya, seperti halnya kesyirikan bisa terjadi tatkala antum salat, apalagi yang di bawah daripada level syirik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan ada
salah seorang di antara kalian yang sholat, kemudian dia menghiasi sholatnya, memperbaiki sholatnya, memperbagus sholatnya. Kenapa? Karena ada orang yang melihat dia. Lima yara min ru'yatin nas fayuzayyinu salatahu. Maka dia memperbaiki sholatnya. Kenapa? Karena ada orang yang melihat dia. Syirik atau tidak? Syirik. Kalau sholat aja masih bisa untuk syirik, apalagi di luar sholat. Ya, maka yang level di bawah dari syirik sangat lebih mudah bagi syaitan. Ya, makanya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mata kita salah gunakan. Ya, subhanallah. Wa yu'akkidu fi hadzal nahi hatta qala la yantahiyanna aqwamun. Perhatikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana mereka mengangkat pandangan mereka ke arah langit, ke atas. Ya, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah aw la tarji' ilaihim, wa fi riwayah aw la tukhtafanna absarahum. Perhatikan, ketika Nabi SAW mendapati ada sebagian sahabatnya yang kedapatan mengangkat pandangannya ke arah langit. Ya, bisa jadi ini salat sunnah. Nabi perhatikan sholat sahabatnya, ternyata ada sahabatnya itu yang gak fokus pandangannya mengangkat ke atas. Maka Nabi SAW mengatakan la yantahiyanna aqwamun. Sudah cukup sampai di situ, wahai kaumku. Yarfa'una absarahum, di mana kalian mengangkat pandangan kalian ke arah langit fi shalah, di waktu salat, atau kalau tidak la tarji' ilaihim, mata kalian tidak akan kembali kepada kalian. Ini sebuah ancaman. Dalam riwayat yang lain, la tukhtafanna absarahum, ditakutkan mata kalian akan disambar oleh Allah Azza wa Jalla. Kalian mengangkat pandangan ke arah langit, Allah akan sambar mata kalian. Ya, kenapa? Kalian tidak memanfaatkan mata itu dengan baik. Allah akan cabut mata itu. Hati-hati. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsin akhar, fa idza salaitum fala taltafitu fa inna Allah yansib wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Antum perhatikan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, apabila kalian sholat, maka jangan menoleh ke kanan ke kiri. Kenapa alasannya? Fa innallaha yansib wajhahu liwajhi 'abdihi. Karena Allah sedang mengarahkan pandangannya ke kita yang sedang sholat. Allah sedang memperhatikan sholat kita yang sedang khusyuk, yang mata kita sedang tertuju ke tempat sujud itu. Malam yaltafit, selagi kalian tidak menoleh-noleh. Apa maksud hadis ini? Kalau kita fokus, kita menghadirkan ihsan di dalam beribadah kepada Allah, dan itu yang harus kita hadirkan dalam salat kita, dalam ibadah kita, dalam seluruh ketaatan kita kepada Allah. Nabi SAW mengatakan al-ihsanu an ta'budallaha apa? Nggak hafal hadis Arba'in Nawawi. Ihsan itu pengertiannya apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi SAW, ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Hadirkan tatkala kita melihat sujud, kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan bahwasanya Allah sedang memperhatikan kita. Fa innallaha sami'un basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Hadirkan jamaah tatkala kita sedang salat, hadirkan bahwasanya Allah sedang melihat kita. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah kalian kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Hadirkan bahwasanya Allah sedang melihat kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Allah sedang memperhatikan salat kita. Tapi ternyata kita malah menoleh ke sana, menoleh ke sini. Apa kata Nabi SAW? Fa innallaha yansib wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tetap fokus memperhatikan hambanya, melihat salat hambanya selagi mereka tidak menoleh ke sana dan ke sini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadirkan hadis ini jemaah yang dimuliakan Allah sehingga kita bisa khusyuk dalam salat. Hati-hati jangan sampai Allah tidak lagi memperhatikan salat kita gara-gara kita menoleh ke kanan ke kiri. Kalau kita menoleh ke kanan, berarti kita sudah siap salat kita tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sini pandangan apa? Pandangan sayang.
Pandangan apa? Pandangan sayang. Ya, kita kalau suka dengan seseorang kita perhatikan itu. Dia ke sana kita perhatikan, dia ke sini kita perhatikan. Ya kan? Dia makan ini kita perhatikan. Tapi kalau kita nggak sayang, mana mau kita perhatikan dia ngapain, nggak ada kerjaan. Seperti itulah keadaan sholat seseorang yang tidak diperhatikan sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala aidan 'anit talaffut ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tolehan kalian, pandangan kalian yang tidak tertuju ke tempat sujud itu adalah salah satu bentuk curiannya syaitan dari sholat seseorang. Ya, jadi syaitan itu bukan mencuri uang, ya, seperti halnya kita sering kecurian uang atau harta, tapi syaitan itu berusaha mencuri ibadah kita, ya ikhwan. Syaitan gak pernah butuh dengan harta, dengan fulus, enggak. Tapi syaitan akan menjadikan kita ini kecurian ibadahnya, kecurian khusyuknya, kecurian matanya daripada melihat sesuatu yang Allah perintahkan. Syaitan akan berusaha mencuri pendengaran kita agar mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Syaitan akan berusaha mencuri lisan kita sehingga dia akan menjadikan lisan kita mengucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Syaitan akan berusaha mencuri hati kita sehingga hati kita akan berpaling daripada mengingat Allah tabaraka wa taala. Syaitan akan berusaha mencuri kaki kita sehingga kaki kita akan tertuju ke tempat kemaksiatan. Syaitan akan senantiasa mencuri tangan kita sehingga tangan kita gunakan untuk mengambil harta orang lain, memegang hal-hal yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala, mencuri, korupsi dan yang semisalnya. Bukan secara zatnya, ya. Tatkala kita mencuri harta orang lain, syaitan tidak akan pernah mengharapkan curian itu. Hasilnya tidak akan pernah syaitan mengharapkan itu. Nanti kalau engkau sudah dapat uangnya bagi-bagi dua sama saya, enggak pernah. Tapi syaitan yang penting engkau mencuri, selesai sudah. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sekali lagi usahakan untuk fokus di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yazalullahu muqbilan 'ala al-'abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Perhatikan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa masih selalu memperhatikan salat hambanya selagi hambanya tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Fa idza sarafa wajhuhu, dan apabila hamba ini memalingkan pandangannya dari sujud, maka Allah Subhanahu wa taala insarafa anhu, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berpaling darinya. Udahlah, enggak perlu diperhatikan lagi salat hambaku yang seperti ini. Maka ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah, sekali lagi minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita khusyuk, ya, di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang memalingkan hati seseorang, palingkanlah hatiku ini kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Inilah doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Ummu Salamah ditanya oleh para sahabat Nabi SAW, apa doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW? Maka beliau mengatakan, yang paling banyak saya dengar keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW adalah di mana Nabi meminta doa kepada Allah, ya Allah palingkanlah hatiku untuk senantiasa mengarah kepada ketaatanmu, selalu fokus dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Itu Nabi, manusia yang paling terbaik, apalagi kita. Insyaallah kita lanjutkan selepas salat Isya. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.